sudah harga mati bahwa Tuhan itu esa dan tidak bisa dibagi. Nah, dari ayat itu sebenarnya itu yang membuat saya kemudian mengetahui bahwa ternyata kebingungan saya di sini. Kebingungan saya di sini bisa ada jawabannya, gitu loh. Dan untuk menguatkan saya, kenapa saya tidak bisa berhenti di Yesus, gitu loh. Karena itu tadi Yesus berpesan hanya untuk orang Israel, gitu, hanya untuk bangsa Israel, ya, anak-anak Yakub, ya. Jadi dia hanya untuk mereka saja, bukan untuk orang Indonesia. Seperti itu, ya. Lalu ada clue kedua. Apa sih yang kita harus percayai mengenai Yesus? Kita bisa lihat di waktu dulu saya membaca kitab suci, membaca Bible, ya. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3. Ini di situ tertulis, inilah hidup yang kekal itu. Kalau saya boleh kasih tahu, hidup yang kekal itu di dalam keimanan kami, itu artinya tempat di mana tidak ada rasa lapar, tempat di mana tidak ada rasa haus, tempat di mana kita selalu bahagia, tidak ada sedih, tidak ada ratap dan kertak gigi di situ. Jadi hidupnya kekal, tidak ada mati di situ, tidak ada sedih, tidak ada marah, tidak ada cemburu, tidak ada iri hati di situ. Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu. Yesus bilang, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus bilang kayak gitu. Kalau udah Yesus bilang kayak gitu, saya mau ngapain? Saya mau ngapain? Yang saya percaya mengenai Yesus harus berdasarkan apa yang Yesus bilang. Dan Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu, yang saya jelaskan tadi, tempat tidak ada lapar, tempat hanya cuma ada bahagia di situ. Kita bisa tahu itu apa? Itu surga. Itu surga. Jadi di sini ada pesan di situ, kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin satu. Dan poin kedua, mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, pada Yesus yang mengatakan itu, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi ada dua entitas di sini. Allah sebagai Tuhan, pencipta, Yesus sebagai ciptaan atau utusan yang menyampaikan pesan itu kepada umat Israel. Nah, dari dua ayat itulah, dari Markus 12:29 dan Yohanes 17 ayat 3 itulah yang membuat saya jadi titik balik, ya. Jadi turning point gitu loh. Oh, ternyata ini jawabannya gitu loh. Dan sebenarnya pun dari redaksi Yohanes 17 ayat 3 saya juga kayak familiar, ya. Agak familiar. Kok seperti itu ya? Kita lihat tadi ya di Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Ini syahadatnya Islam. Ini yang saya sering nonton di TV. Kalau lagi maghrib, saya nonton di TV. Jadi dulu pernah ya, dulu saya agak nonton di TV setiap maghrib. Bacanya, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Bagi saya, ya emang kenapa? Kayak saya dulu waktu masih Katolik, ya emang apa ya spesialnya kalian? Sama aja kita juga gitu loh. Sama aja kita juga, tiada Tuhan selain Allah, ya kita juga. Dan Muhammad utusannya ya itu untuk kamu gitu loh. Dan untuk kita ya ini gitu loh. Sama aja, jadi jangan sok merasa benar gitu loh. Jadi kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh. Sok paling bener, ya, memaksakan kehendak.
nggak usah sok-sok superior lah gitu loh, umpamanya gitu bagi kita ya. Ya udah, nggak usah terlalu digembar-gemborkan, kami juga sama kayak kalian, jadi jangan merasa benar seperti itu. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya. Bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Ya. Bayangkan di kitab suci saya ada syahadat yang saya baca tadi, Yohanes 17 ayat 3 itu. Tapi kita tidak pernah memegang itu gitu loh. Kita justru lebih memegang ajaran yang diajarkan gereja, yaitu bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, Tritunggal. Ya. Dia satu benar, esa benar, iya. Tapi dia Trinitas. Dia berkarya dalam tiga pribadi, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, dia benar satu, tapi dia berkarya dalam tiga pribadi.